sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel kita di Bekicot Misteri. Kali ini kita akan memberikan wejangan kepada kalian semua yang membahasannya tentang dunia lain, bahkan yang dibilang spiritual. Bahwasanya dalam dunia spiritual itu kita mesti percaya pada yang tidak terlihat, bahkan sang pencipta sekalipun. Kenapa bisa dikatakan begitu? Apabila kita tidak percaya dengan adanya makhluk halus, berarti kita tidak percaya dengan adanya sang pencipta maha kuasa. Maka dari itu kita memberikan wejangan ini untuk kalian semua, bagi yang takut kepada makhluk gaib, sering dibuntutin, bahkan sering diikutin, ataupun sering ditampakin, ditongolin, diliatin segala macem. Apa yang kalian mesti takutkan dan apa yang kalian mesti hiraukan? Kenapa kalian takut dengan makhluk gaib sedangkan mereka sendiri tidak pernah mengganggu kita? Mungkin ada sebagian dari mereka yang mengganggu, tapi juntrungannya jelas. Kenapa mereka mengganggu? Sebenarnya mereka itu ingin tahu kita, satu. Dan yang kedua, ibarat kata manusia tidak mengenal temannya, pasti mereka ingin tahu dan ingin berkomunikasi. Dengan cara apa? Ya dengan cara pendekatan, dengan cara mengobrol. Mungkin dengan cara mereka mengobrol dengan versi mereka seperti itu, mengganggu kalian. Tapi sebagian yang tidak mengerti, mereka membilang, mereka kasih tahu bahwasanya bangsa mereka itu mengganggu kita. Tapi malah sebaliknya, mereka hanya ingin berkomunikasi, hanya ingin tahu, dan hanya ingin berteman. Makhluk gaib ada dua sisi, negatif sama positif. Tinggal kita ngambil yang mana, yang tengah, yang negatif, ataupun yang positif. Sama seperti kehidupan manusia, yang jalannya negatif pasti bawaannya panas, pasti bawaannya cenderung emosi, dan juga jalan hidupnya tidak karuan. Seperti lagi senang, bawaannya sedih, galau, nggak tahu kenapa. Padahal dia banyak uang segala macem. Kenapa mereka sedih? Kenapa mereka galau? Di situ harus diintrospeksi diri lagi. Apa jalan mereka yang salah, ataupun memang perbuatan mereka yang salah? Dan yang kedua, untuk jalan yang positif, walaupun kita ibarat kata kita lagi mumet, tapi kita bisa enjoy, kita bisa senyum, kita bisa gembira, walaupun kita ngasih orang 2.000 rupiah ataupun 5.000 bahkan 10.000 semampu kita. Karena dengan apa? Karena dengan sedekah membuat hidup kita lebih enjoy. Jangan adanya embel-embel kita memberi hanya untuk mendapat imbalan. Jangan. Karena dengan memberi kita lebih berarti, dan juga insya Allah untuk depannya dapat imbalan yang setimpal, bahkan dengan kebahagiaan, sehat batiniah, dan juga kecukupan rezeki yang melimpah. Kita memberi 2.000 dibagiin dari orang mungkin bahkan 10.000 ataupun 20.000, bukankah itu rezeki? Yang mana hidup ketika kita enjoy, ketika kita lagi happy, tetap bersyukur. Kita lagi sedih,
introspeksi diri. Apa kita pernah salah pada orang lain? Apa pernah kita salah pada diri kita sendiri? Lebih baik introspeksi kepada diri sendiri supaya kedepannya tidak terulang kembali, karena kita lebih pintar mengomentarin orang lain daripada mengomentarin diri sendiri. Musuh terberat manusia cuma satu, hanyalah hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Kita ingin punya segalanya, tapi kita tidak ingin berusaha. Bahkan kita cenderung untuk menyudutkan orang lain, yang bukan sebaliknya. Kita bukan introspeksi, malah sebaliknya kita menjatuhkan orang lain. Itu yang tidak benar dan tidak dianjurkan. Manusia yang berarti manusia yang berguna untuk dirinya dan juga orang lain, yang mana manusia itu bisa berbuat lebih untuk dirinya dan juga pribadi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kebahagiaan. Kita menebar senyuman kepada orang lain itu sebuah ibadah dan juga sebuah jangan juga untuk orang lain, supaya orang lain lebih termotivasi dengan kita. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti. Ingat, masalah tidak ada karena kita yang berbuat sendiri, jadi masalah itu ada. Kenapa bisa saya begitu? Coba kalian lebih memahami diri sendiri. Masalah itu tidak ada, malah kita yang berbuat. Yang ibarat kata, kita tidak punya uang, kita tidak punya, terus kita hanya di rumah. Apakah uang itu jalan sendiri ke rumah? Tidak mungkin. Malah sebaliknya, kita malah meminjam kepada rentenir. Itu yang disalahkan. Rentenir bukan untuk solusi, malah memberatkan punggung kita pribadi, malah makin tidak beres. Lebih baik mencari kecukupan yang bisa untuk diri sendiri dan juga tidak berbuat sewenang-wenang. Diberi sedikit, insya Allah berharap. Jangan pernah putus asa, tetap bersyukur. Yang terpenting hidup kita senang. Kembali ke topik awal, karena saya udah memberikan wejangan yang cukup banyak, cukup lumayan untuk kalian semua, supaya termotivasi dengan hidup ini, supaya jangan pernah bersedih dengan kegalauan ataupun kesedihan. Apa alasan kalian takut dengan makhluk gaib? Apa alasan kalian takut dengan pocong, kuntilanak, gondoruo, tuyul, dan bahkan makhluk halus lainnya? Apa alasan kalian? Kalian kuat beribadah, kalian rajin sholat, kalian rajin wudhu, kalian rajin sholat malam, kalian rajin zikir. Kenapa kalian takut dengan makhluk gaib? Apa sebabnya dan kenapa? Jika kalian yang takut dengan makhluk gaib, coba kalian komen di bawah, kasih keterangan, kasih penjelasan. Apa yang kalian takutkan dan apa yang kalian risihkan dari hati kalian. Apa mereka mengganggu? Dengan cara apa mereka mengganggu? Mungkin mereka mengganggu ataupun membuat hidup kalian merasa risih. Mungkin mereka ingin minta tolong ataupun
hanya ingin berkenalan. Semakin kalian takut dengan adanya makhluk gaib, semakin makhluk gaib berani kepada kalian. Bahkan justru sebaliknya, makhluk gaib itu takut kepada kita. Karena apa? Ketika orang naik motor, ketika orang naik mobil, makhluk gaib lagi ada di tengah jalan, ibarat kata lagi nyantai lah, kalau bagi manusia itu lagi ngasuh. Nah kalian lewat aja, kagak ada kata permisi, mereka kan gak ngeliat, jelas dong terganggu, mereka yang kabur. Lantas kenapa manusia takut? Yang kedua, orang kencing sembarangan. Apa mereka kena dengan kencingan kita, air kencing kita? Karena mereka tidak terlihat. Secara ilmiah terkena, karena satu dari baunya dan yang kedua dari percikan airnya. Ada yang komen ke saya, kenapa kok makhluk gaib risih ketika dikencingin? Jelas dong. Sekarang dibalikin, manusia dikencingin mau nggak? Dua, manusia diganggu mau nggak? Manusia dirusuhin mau nggak? Nggak mau kan? Nah yang ketiga, jadi kencing. Ketika kita melempar sesuatu benda ataupun apa ke suatu tempat, bahkan yang tidak terlihat sekalipun, lebih baik disimpan aja, jangan asal melempar. Karena dari lemparnya itu bisa terkena dengan makhluk gaib. Bahkan memang manusia itu sendiri tidak terlihat. Maksudnya manusia melempar dia ngelihat, wah di sana ada makhluk gaib, di sana ada setannya, kan nggak kelihatan, cuma templung kena. Coba orang disambit kayak gitu pasti marah. Jelas dong pasti marah, karena mereka nggak mau diganggu, karena mereka juga nggak mau dirusuhin. Jadi kita lebih baik lebih mengenal, lebih baik menyapa, lebih baik kita saling memahami. Apabila kalian takut sama setan, apabila kalian takut sama makhluk gaib, sekarang gini satu, kenapa makhluk gaib takut dengan makhluk gaib lainnya? Apa sebab dan akibatnya? Karena mereka sama-sama tidak terlihat dan tidak jelas dengan mata ilmiah dan mata duniawi. Kenapa harus dengan mata batin? Karena mereka satu halus. Orang halus harus dilihat dengan rasa halus. Maksudnya dilihat dengan rasa, bukan yang nyata rasa itu adanya di batin. Kalau untuk penglihatan di sini, mata ini bisa tertipu dengan duniawi, tapi mata ini tidak bisa tertipu dengan duniawi. Makanya kenapa ketika kita ada rasa ingin terjadi sesuatu hal, pasti kontak langsung ke batin. Makanya di situ disebutkan untuk bermain rasa, jangan bermain cinta. Makhluk halus takut dengan makhluk halus bukan dikarenakan dia takut derajatnya, ataupun bahkan sebaliknya. Karena mereka ini sama-sama tidak memakai baju celana. Makanya yang satu melihat muka halus, dia takut, muka lo gini, tidak terlihat. Satu, mukanya jelek, dua. Makanya satu ini takut, aku halus, takut sama aku halus. Satu tidak terlihat, yang kedua jelek, yang ketiga mukanya tidak karuan. Jadi untuk penjelasannya, manusia yang takut dengan makhluk halus
ibaratkan kayak begitu. Makhluk halus, ketika melihat makhluk halus berarti dalam diri manusia itu ada setannya. Sudah jelas sampai sini? Coba lebih memahami diri sendiri. Jika dari kata-kata saya ada yang salah, jika kata-kata saya ada yang keliru, tolong dilurusin dan mohon maaf. Video ini hanya sebuah wejangan dan video ini hanya sebuah hiburan supaya untuk kalian yang takut makhluk halus supaya lebih berani. Bukan berani dalam artian sejagoan, bukan, tapi berani dalam artian kita adalah makhluk paling sempurna dibandingkan mereka. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus lebih berani kepada berbuat dosa? Tanyakan pada hati, pikiran, dan jiwa kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat seduluran, dan selamat sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, berkah hidupnya, dan tetap semangat.